41 baru ya. Mungkin di jadwal agak rancu ya untuk komen-komen agak ketutup sama komen-komen yang lainnya. Jadi ya yang sekarang ada 41 nggak apa-apa. Sambil nanti mungkin kalau udah dapat share yang pertanyaan tadi bisa saya jawab juga. Karena sesi pertanyaan ini ada 2 sesi ya. Ada sampai di Kamis juga, nanti ada sesi situ. Jadi bisa ditanyakan di situ kalau misal di sini belum sempat kejawab ya. Dan di sini juga nanti bisa tanya juga, misal mentoknya di mana, misal udah ada ide, kemudian udah bisa nulis tapi mungkin bikin multi kolomnya bingung, sebenarnya nggak harus dibikin ke multi kolom ya. Yang penting skrip tadi itu udah bisa ngebantu buat teman-teman mau bikin videonya. Jadi sebenarnya kita itu nggak bikin skrip yang bagus-bagus banget, itu nggak. Intinya adalah kita itu bikin panduan buat nanti kita bikin videonya itu lebih terstruktur seperti itu. Jadi nggak harus, karena kita kan nggak arahnya kan bukan ke arah profesional production video ya. Ini kan lebih ke home ya kan, home industri, home rumahan lah ya. Pokoknya kita bikin rumahan, jadi nggak harus benar-benar bagus juga, nggak masalah. Yang penting itu udah bisa buat panduan ketika kita mau bikin videonya seperti itu. Untuk pertanyaannya saya belum dapat, jadi ini saya harus jawab dulu ya. Dari Dandi, untuk video kompetisi aktor utamanya harus kita atau boleh teman? Ya boleh, semuanya bebas. Jadi nggak ada aturan kan. Itu kan intinya ini, kita itu membuat konten dan apalagi ini ya, ini kan bebas ya. Kalau untuk kompetisi itu biasanya ada brief ya, ada brief misal video testimoni. Kalau video testimoni kan berarti harus ada orang yang menceritakan pengalaman menggunakan produk Bardi misal ya, seperti itu. Itu berarti kan udah ada struktur utamanya, idenya itu udah struktur aturannya itu udah jelas. Tinggal idenya teman-teman itu mau diaplikasikannya kayak gimana. Cuman karena ini buat skrip yang bukan tugas ya, untuk praktek minggu ini itu sangat luas, sangat bebas ya, terserah, silahkan monggo kalau mau pakai dirinya sendiri jadi talentnya, jadi aktornya, atau temen itu nggak masalah juga. Jadi nggak ada aturan. Terus juga jumlah orangnya kan juga nggak ada batasan juga, mau 1 orang, 2 orang, 10 orang juga nggak masalah kan. Intinya skrip tadi yang ini dibikin itu harusnya itu bisa diaplikasikan di minggu depan. Jadi harapannya adalah minggu 1 itu bikin perencanaannya, minggu 2 itu eksekusinya, minggu ketiga itu editing, seperti itu. Jadi saya pengen teman-teman itu bisa langsung nyobain gitu ya. Jadi ini bukan tugas sebenarnya, ini kan kembali lagi ke teman-teman juga. Jadi kalau nggak nyobain bikin, nanti nggak apa ya, susah nanti kalau kalau nggak nyoba, seperti itu. Nah ini ya, ini kan ada contoh skenario ya, kelihatan ya. Jadi buat transisinya itu ada di bawah ini, di kartu ini. Jadi disclaimer juga ya, saya bukan ahli perskenarioan karena saya bukan filmmaker, cuman saya tahu juga untuk skenario nggak ahli, cuman yang ngerti lah ya. Intinya ini adegan, kalau ada misal ada transisi itu di sini. Nah transisi ini itu biasanya buat ganti scene ya, ganti scene. Ada transisinya, apa cut to atau dissolve. Kalau cut to itu kan biasanya cut aja, tinggal cut. Kalau dissolve itu biasanya ke hitam, terus hitam ke terang lagi, seperti itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Mau ditulis apapun di sini ya, nggak masalah. Mau transisi pakai apa juga nggak masalah juga. Jadi nggak ada yang nilai skrip atau skenario kita benar atau enggaknya, seperti itu. Intinya adalah skenario fungsinya adalah untuk memudahkan ketika nanti kita membuat proses produksinya. Jadi jangan dibuat rumit di bagian nulisnya ya. Intinya susahnya itu di bagian mengkonsep videonya, jangan bagian menulisnya. Konsepnya kalau dibikin sulit nggak masalah, karena memang konsepnya harus bagus. Tapi untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk tulisan itu nggak harus benar-benar rapi, nggak masalah. Yang penting adalah ini itu bisa dipahami sama yang kalian sendiri. Kalau ada
tim, ada teman, itu bisa dipahami sama temennya juga buat menyampaikan oh videonya itu mau dibikin kayak gini. Oke ya, untuk gambarannya seperti itu untuk transisi. Jadi stop share ya. Oke. Nih, udah. Kemudian buat pertanyaan saya belum bisa buka ya, nggak apa-apa. Nanti bisa saya jawab kalau udah bisa kebuka ini, saya jawab ini. Kalau enggak ya berarti di minggu depan, nggak masalah. Tadi dari Yogi, kemudian dari Yuli, Bayu, dari nggak ada namanya. Bolehkah ada cameo produk Bardi yang lain saat membuat video iklan Bardi yang utama? Kemudian lebih bagus membuat video iklan vertikal atau horizontal. Oke ya. Cameo produk lain itu nggak masalah. Yang jelas porsinya itu paling banyak ya harus mengekspos produk utamanya. Seperti itu. Jadi kalau memang ini adalah iklan dari lampu, misal ya, di situ ada LED strip misal, ya berarti yang harus diekspos adalah lampunya. LED strip masuk nggak masalah, terus ada produk-produk lain nggak masalah juga selama itu sebagai pendukung ya, apa pembuat yang biar lebih lebih dapat yang utamanya itu seperti itu. Jadi porsinya adalah itu cukup cukup untuk sebagai pendukung aja, nggak masalah. Kemudian pertanyaan kedua, lebih bagus membuat video iklan vertikal atau horizontal? Kembali lagi ya ke fungsi, ke kebutuhan. Kalau untuk nanti kan juga ada brief ya, kalau untuk produk Bardi yang untuk kompetisi itu biasanya ada brief. Misal video ini mau ditaruh di mana, video ini iklan konten ini mau ditaruh di TikTok, Instagram Reels, berarti otomatis vertikal 9:16. Kalau misal mau ditaruhnya di ada aspek rasio lain, misal kotak nggak masalah, 1:1 itu nggak masalah juga. Jadi tergantung briefnya. Kalau ini untuk kompetisi, kalau bukan untuk kompetisi ya berarti kembali lagi mau ditaruh di platform mana. Misal kalau teman-teman yang tanya tadi itu mau untuk platform di sendiri ya, mau di TikTok seperti itu, ya pakainya yang vertikal. Kalau mau ditaruh di Instagram berarti bisa kotak 1:1 atau sekarang masuknya ke reel semua ya. Kalau kalau video ya berarti otomatis juga sama seperti TikTok. Kalau mau semuanya, mau masuk semuanya seperti itu, ya berarti utamanya yang mana? Kalau saya sendiri biasanya bikin konten di YouTube itu panjang kan, terus saya bikin versi pendeknya, saya masukin ke Instagram, saya masukin ke TikTok juga, berarti itu bikin yang vertikal semacam itu. Ya memang ada akhirnya ada sesuatu yang terpotong semacam itu kalau memang mau ke tiga-tiganya platform seperti itu. Jadi khususkan di platform utamanya aja dulu, kemudian baru platform yang lain. Jadi intinya kan aspek rasio ya, intinya kan itu namanya perbandingan antara lebar dan tinggi. Jadi frame-nya itu bentuknya seperti apa, mau weight atau mau portrait semacam itu, vertikal atau horizontal. Nah itu jadi sesuaikan dengan platform apa. Tapi kalau untuk kompetisi ya berarti tergantung briefnya ya nanti. Tapi biasanya itu 9:16. Oke, selanjutnya pertanyaan ini dari form tadi ya. Apakah peserta kursus di bulan Februari materinya sama dengan peserta yang ikut di bulan Januari? Iya, sama. Karena itu kan ini cuma 1 bulan, habis itu di bulan-bulan berikutnya itu kompetisi. Jadi semua alumni bahasanya ya itu mendapatkan materi yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya cukup cukup untuk ikut sekali aja, habis itu ikut kompetisinya. Untuk pembuatan video latihan dan lomba nanti, suara, efek, dan background musiknya bebas atau cari yang no copyright. Usahakan cari yang no copyright ya, karena gimana pun juga yang namanya konten itu adalah hak cipta karya. Jadi usahakan kita harus menghargai karya seseorang atau suatu kelompok atau apapun itu. Dengan saya selalu ketika saya bikin YouTube itu musik biasanya saya ambil di audio library channel YouTube itu, dan di situ ketika di bawahnya ada boleh memakai musik ini free, tapi copy paste link ini ya. Biasanya saya taruh linknya itu. Jadi itu sebagai bentuk penghargaan, bukan penghargaan ya, menghargai pembuat karyanya semacam itu. Jadi kalau bisa ya pakai yang free copyright, tapi kalau memang ini fungsinya untuk sendiri itu yang copyright aja nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang udah profit
itu profit oriented ya, yang ini project misal berada bisa mendapatkan penghasilan atau hubungan sama uang ya, kalau bisa yang free atau beli musiknya semacam itu. Kemudian saya biar nggak boring, saya selang-seling sama yang di Q&A ya. Selavi Aulia Q&A. Malam Kak, izin bertanya, jadi untuk video produk IT Cam dan Smart Dub ini tidak ada brief khusus tentang tema videonya ya? Tidak harus video advertising kan berarti? Tidak harus video advertising, nggak masalah. Intinya adalah mengekspos produk itu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Jadi seperti ini loh. Terus kalau nggak advertising berarti ya nggak masalah juga kalau memang punya ide yang oke ya, karena ini kan fungsinya cuman untuk latihan ya. Ya syukur-syukur kalau mau latihan untuk ke advertising nggak masalah juga, karena kan nanti kan arahnya juga ke situ untuk kompetisinya. Tapi kalau untuk latihan ini intinya adalah bagaimana kita membuat perencanaan sebuah video, kemudian mengeksekusinya, kemudian menjadikan suatu karya semacam itu. Ya, Selavi. Kemudian satu lagi dari Deka Marsandi, kalau ngisi skrip dibatasin maksimal 60 detik dari sponsor itu gimana ya Bang? Manage-nya dan cara penulisannya, sementara storytelling kita kemungkinan melebar lebih dari semenit. Gimana ya Bang cara membungkusnya jadi 60 detik beserta penulisannya? Nah, ini tantangan ya. Iklan itu kan semakin pendek itu semakin baik. Apalagi kalau sekarang platformnya kan platform-platform memang semenit ya. Kebanyakan platform kan sekarang semenit ya. Ada yang lebih juga. Maksudnya kalau lebih dari itu juga yang namanya iklan pastinya nggak efektif ya. Orang nggak bakalan mau nonton iklan terlalu lama semacam itu. Atau nonton video kita yang kalau memang pendek ya agak susah juga semacam itu. Tapi karena ini memang kebutuhannya 60 detik, ya misal aturannya memang harus gitu, ya berarti harus kita mau nggak mau harus 60 detik tadi. Cara mengaplikasikan cerita atau mungkin ide kita ke dalam 60 detik itu gimana? Ya kemarin seperti saya bilang ya, kita harus punya, sebelum kita membuat skrip tulisan, kita harus tahu mengerti bagaimana membayangkan sebuah adegan. Jadi ketika kita punya misal gambaran mau bikin konten semacam ini, kita udah tahu nih kontennya itu nanti bentukannya semacam ini. Kita udah bayangin ini seperti ini seperti ini. Kalau dirasa itu udah terlalu panjang, ini dengan cerita ini nggak memungkinkan ya, berarti kita kurangin lagi. Jangan sampai yang terlalu panjang ini kita paksain ke 60 detiknya, nggak mungkin juga, nanti kita akan over durasi kan. Jadi pertama kita bayangin dulu benar-benar apakah benar-benar sesuai atau belum semacam itu. Nah, di sini saya contohin ya skrip saya. Ini saya contohkan, saya share screen dulu. Ini mana nih? Nah, ini. Ini saya contohkan skrip yang iklan buat CCTV ya. Ini bahkan malah 15 detik. Oh, salah, ini udah hilang. Sorry ya. Saya ganti yang lain. Jadi ini ada satu contoh, kelihatan nggak ya? Ini contoh skrip untuk yang bolam ya. Jadi di multi kolom kita bisa, kalau yang mau benar-benar detail durasinya, misal
pengen benar-benar yakin 60 detiknya itu gimana sih biar benar-benar kepakai semuanya. Ya modelnya pakai multi column ini. Multi column itu kan ada audio, ada video kan. Nah, keunikannya dari multi column ini, selain audio dan video, kita juga bisa menambahkan kolom-kolom lain. Misal yang ini durasi di awal ini. Di sini ada 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3. Ini estimasi ya, walaupun nanti eksekusinya nggak bakalan sama-sama persis 3 detik. Cuman estimasinya seperti ini. Jadi kita harus bisa membayangin, oh shot semacam ini 3 detik, 4 detik, 5 detik, kelar kayaknya. Ya udah, oh dialog kayak gini 10 detik nih. Kalian juga bisa nyobain dulu dialognya itu dibacain. Misal saya mau gini, itu berapa detik. Nah, itu bisa buat acuan kalian buat nulis, oh dialog ini itu memakan waktu semisal 30 detik. Jadi masih ada span waktu 30 detik lagi. Nah, keuntungannya multi column itu seperti ini ya. Jadi kenapa saya suka pakai multi column, walaupun kadang saya nggak pakai ada durasinya. Kadang ini musiknya apa juga saya nggak pakai. Paling ya ada video sama audionya. Buat nulisnya gimana ya? Audio sama videonya itu apa? Gampangnya seperti ini. Video itu adalah adegannya, yang visualnya. Misal, adegan Anto memakan buah nanas semacam itu. Kemudian dia perutnya mules macam itu ya. Nah, di bagian videonya itu ditulis Anto memakan buah nanas, kemudian perutnya mules semacam itu. Audionya apa? Audionya Anto ada audio nggak di situ ketika dia makan buah nanas kemudian perutnya mules di situ. Kalau ada, misal, waduh gara-gara makan nanas nih, ya itu berarti ditulis di bagian audio seperti itu. Jadi visualnya atau videonya itu Anto makan, kemudian mules perutnya, terus audionya apa? Kalau memang nggak ada audio ya berarti dikosongin kayak gini nggak masalah. Terus kalau misal mau ditambahin musik, musiknya apa? Pakai musik apa kalau udah disiapin musiknya? S-effect, sound effects, misal pakai toeng seperti itu, pakai sound effect semacam itu juga bisa ditulis di sini. Kalau memang itu malah bikin bingung, nggak usah aja. Berarti cukup video sama audio. Nah itu pentingnya sama durasi seperti itu. Saya stop screen ya. Kemudian saya bacain lagi pertanyaan dari ini, kayaknya nggak bakalan sempat kebaca semua. Terus saya pilih aja ya. Dalam mengonsep video atau apa saja yang dilakukan videographer agar dalam durasi pendek atau tetap mampu menyentuh sisi emosi audiens, dapat mempersuasi atau mempengaruhi mindsetnya. Rahmat Jogja, ini bagus pertanyaannya ya. Saya ulangi lagi ya. Dalam mengonsep video advertise singkat, cara apa saja yang bisa dilakukan videographer agar dalam durasi pendek alur visualisasinya tetap mampu menyentuh sisi emosi audiens dan dapat mempersuasi atau menarik ya atau mempengaruhi mindsetnya. Kembali lagi ya, itu kembali ke konsep. Jadi videographer, kalau kita ke videografernya berarti kita memakai shot ya. Shotnya semacam apa? Kalau konsepnya itu ada memang efek, ada dari konsep videonya itu efek, misal ada emosi tertentu yang mau disampaikan melalui videografer atau kameramen ya berarti harus bisa membahasakan ke dalam bentuk gambar seperti itu. Misal di konsep videonya ini nggak harus ya, kembali lagi tergantung konsep videonya seperti apa. Kalau konsep videonya misal mau dibikin romantis atau sedih semacam itu, bagaimana caranya kameramen itu bisa menangkap emosinya seperti itu. Editingnya juga sama seperti itu. Nah, kalau emosi yang di sini dimaksud di sini adalah emosi yang misal mempengaruhi mindset aja, berarti itu kembali lagi ke konsep ya, ke konsep apakah dengan cerita yang dibawakan itu bisa membuat orang terpengaruh nggak dengan semacam itu. Apakah pesannya itu bisa disampaikan. Misal poin apa yang benar-benar mau disampaikan dari, misal kalau produk ya video advertise, misal dari bolam Bardi yang warnanya itu bisa digonta-ganti. Warna digonta-ganti itu sebenarnya bisa buat apa sih? Kan bisa kita sampaikan ke situ. Nggak cuman oh Bardi bisa buat warna-warni gambarnya lampunya,
Tapi dengan warnanya gonta-ganti itu bisa membuat sesuatu yang lain. Nah, itu yang bisa disampaikan. Videografer atau kameramen misal itu menyampaikannya ke dalam emosi. Misal pakai macam-macam jenis shot ya, misal dari wide shot, kemudian ke close up, kemudian ke medium shot, semacam itu. Itu makanya kok kita perlu tahu yang namanya jenis shot. Misal pakai pergerakan kamera juga bisa. Misal kalau kita mau mengekspos lampunya dari jauh ke dekat kan berarti ada pergerakan kamera mendekati objeknya kan. Itu namanya track in seperti itu. Nah, itu makanya kita juga perlu, apalagi kalau ada orang emosinya biar kelihatan ada track in. Kalau track out orangnya kelihatan, kemudian kelihatan jauh itu kelihatan orangnya itu sendiri semacam itu jadi emosinya bisa dapat. Itu makanya kok kita perlu mempelajari yang namanya pergerakan kamera. Itu bagaimana cara kita membahasakan sebuah naskah ke dalam bentuk gambar, memvisualisasikan ke dalam bentuk video semacam itu. Kemudian saya cepat-cepat aja ya, karena pertanyaannya banyak. Ada As'ad, Mas Nusa, saya sudah bikin skrip dalam bentuk dialog dan sudah saya kirim ke WA. Oh, yang tadi. Saya buat bentuk multikolom tadi udah saya jawab ya, caranya bikin multikolom kayak gimana tadi. Harusnya udah denger ya, udah lihat tadi. Kautsar Hamas Gautama, apakah di skrip dimasukkan juga angle kameranya? Nggak harus. Kalau skrip itu nggak usah, nggak masalah. Kalau ke shortlist itu dimasukkan nggak apa-apa. Jadi semacam ini ya, saya contohkan shortlist. Sebentar. Kalau untuk angle, jenis shotnya itu ya di shortlist aja. Kalau untuk naskah itu nggak usah. Yang penting adalah konsep dari ceritanya atau konsep dari apa yang mau disampaikan di situ. Kalau untuk shortlist itu bisa buat cara yang ribet. Ini contoh ya. Saya close dulu yang lain terlalu banyak. Saya share screen. Ini contoh bukan keluar. Sebentar. Sorry. Shortlist. Oh, sorry, salah. Sebentar. Ini. Nah, ini contoh gimana kita membuat shortlist ya. Kemarin saya udah nyontoin kan, shortlist itu bisa kita buat ribet, bisa juga kita buat gampang. Jadi dari skrip itu kan proses selanjutnya sebelum kita ke tahap syuting, dari naskah sebelum kita syuting, untuk menggampangkan kita kan kita bikin shortlist dulu ya, biar nanti nggak ada shot-shot atau adegan yang ketinggalan semacam itu. Nah, kita bikin ke dalam bentuk shortlist, shot-shot apa aja yang mau dibuat. Itu baru bisa di situ kita pakai pergerakan kameranya, angle-nya, terus juga jenis shotnya apa. Tapi juga nggak harus sebenarnya kalau shortlist. Misal di sini ya, ini shot 1, scene 1, scene itu adegan ya, adegan. Kalau adegan itu berganti tempat, itu berarti berganti scene. Misal kalau adegan pertama itu di ruang tamu, kemudian adegan kedua di kamar semacam itu ya, berarti itu udah jadi scene 2. Scene satunya itu di adegan di ruang tamu, scene 2-nya udah di kamar semacam itu. Kalau masih dalam satu lokasi itu berarti masih scene yang sama semacam itu. Kemudian di sini ada tipe shot atau tap shot. Tipe shot itu ya kayak close up, terus medium shot, wide shot, full shot semacam itu ya. Kemudian ada angle.
Angle itu ya low angle, high angle, terus frog eye, macam itu. Kemudian movement itu pergerakan kameranya, track in, track out, still itu diam ya, berarti kameranya cuma anteng, dan seterusnya semacam itu. Kalau mau dibikin lebih lengkap lagi sampai komposisi ini itu silahkan, cuman nggak harus. Intinya adalah yang penting adalah di deskripsi ini. Uut berjalan ke sebuah rumah, kemudian ketutupan ini. Intinya itu ya, tulisannya semacam itu. Kalian tinggal tulis aja adegannya. Kalau misal mau pakai angle-nya silahkan, biar gampang. Kalau enggak juga enggak masalah. Intinya adalah yang paling penting adalah enggak ada shot atau adegan yang kurang semacam itu. Poinnya di situ. Ini jangan sampai dibikin buat jadi bikin ribet ya. Intinya adalah jangan sampai ada shot yang kurang. Jangan sampai kita udah selesai syuting, kemudian kita mau ngedit, ternyata wah belum ambil gambar ini, belum ambil adegan ini, itu kita ngulangin lagi. Itu kan susah. Ya kalau kalau kita bisa mengulanginya, kalau enggak waktunya mepet kan susah juga. Jadi memang intinya seperti itu, dibikin gampang aja. Oke. Oke ya, saya kembali ke Q&A. Mas Teguh, pertama ini kan yang dibikin video IP kamera atau smart light bulb. Terus untuk yang curtain motor itu dibuat videonya tersendiri ya? Bukan, ini mungkin kurang paham ya. IP kamera dan smart light bulb itu fungsinya untuk praktek. Jadi pure untuk praktek. Kan kenapa kemarin saya bilang boleh pakai IP kamera atau boleh smart light. Satu aja. Jadi kalau teman-teman milihnya pakai smart bulb, berarti bikinnya itu idenya pakai smart lampunya. Kemudian tapi kalau pilihnya IP kamera ya IP kamera. Ini selama pembelajaran ini aja. Nah, nanti di akhir minggu itu yang curtain motor ini. Jadi yang buat gorden ini yang dikompetisikan, briefnya kayak gimana nanti belum ada. Jadi nunggu brief dari tim ya, dari timnya Bardi, briefnya gimana, kita ikut semacam itu. Oke ya. Pengumpulan tugas skrip dikirim kemana Mas Teguh? Ini bukan untuk dikirimkan ya, ini untuk dibuat. Jadi teman-teman bikin, kemudian di minggu ini bikin skrip, minggu kedua skrip yang teman-teman bikin itu, perencanaan video yang teman-teman bikin itu minggu kedua di eksekusi, ambil gambarnya semacam itu. Jadi benar-benar di proses 3 minggu ini benar-benar praktek bikin. Kalau misal bikin ketika di perencanaan ini ada kesusahan, kan ada sesi tanya jawab di Selasa dan Kamis. Itu fungsinya Selasa dan Kamis itu ya seperti sekarang ini, tanya jawab. Di Sabtunya itu memang sebenarnya pure materi. Kenapa? Makanya kalau kemarin memang sangat dikit untuk tanya jawabnya, karena memang sesi tanya jawab diarahkan ke hari Selasa dan Kamis ini. Jadi memang agak membosankan ya kalau materi terlalu lama. Cuman memang udah ada pos-posnya ya untuk Selasa dan Kamis itu untuk tanya jawab. Kembali lagi ke yang pertanyaan dari Marzuki Ahmad, rasio video durasinya apakah kita harus jadi pemeran utama bla bla bla. Nanti briefnya belum ada ya. Kalau untuk kompetisi nanti nunggu briefnya. Pak Teguh, ya salam. Saya mau nanya masalah open kamera. HP saya pakai Samsung S7. Maksimal rekam yang bagus di berapa giga ya? Saya pakai unlimited, tiba-tiba setengah jam rekam stop sendiri. Saya pakai max 2 giga, setelah 2 giga stop sendiri. Biar continue, pencet menu. Rekam pakai open kamera sudah di setting terang. Intinya tentang open kamera ya. HP saya bisa diubah jadi kamera 2 HP, tapi gambar layarnya jadi nggak normal kemerahan. Kenapa ya? Terima kasih. Intinya ini tentang open kamera. Nanti untuk open kamera lebih lengkapnya nanti di minggu kedua nanti juga saya akan bahas open kamera. Jadi biar nggak terlalu panjang karena memang ini fokusnya lebih ke perencanaan video. Jadi nanti untuk pembahasan open kameranya ya. Apakah semua konten juga perlu dibuat skrip, misalnya video tutorial, opini, atau cover musik, semacam itu? Nggak harus sebenarnya, cuman ada perencanaan pastinya. Skrip itu adalah bagian bentuk dari perencanaan kan. Kalau perencanaannya udah bisa di sini, sebenarnya nggak masalah. Cuman kan kalau ada di kepala kita, itu rawan lupa kan, seperti itu. Jadi memang baiknya itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan, skrip. Skripnya itu seperti itu, nggak baku. Intinya adalah perencanaan ya.
jangan bilang skrip ya, perencanaan intinya lebih ke situ. Kalau skrip kayaknya kesannya lebih susah ya, seperti itu. Saya itu bikin YouTube channel, bikin konten sampai sekarang itu saya pasti bikin skrip. Jadi semua konten video yang ada di YouTube saya itu semuanya pakai skrip, nggak ada yang nggak, seperti itu. Jadi kadang saya nulis lama di situ, nulis di skrip. Tapi akhirnya karena saya pakai skrip dulu, jadi ketika disampaikan itu lebih tersistematis karena memang sudah direncanakan dengan matang ya, seperti itu. Kalau kita nggak ada skrip, misal video tutorial yang saya bikin itu kadang kita lepas dari alur utamanya. Ketika kita mau membahas ini, akhirnya kita melebar ke yang lain karena memang kita nggak punya punya patokannya semacam itu. Jadi itulah pentingnya sebuah skrip. Oke, saya nanti rencana mau bikin video pakai metode B-roll, video dan tulisan, dan kalau jadi pakai audio juga. Saya masih bingung untuk menulis skripnya jika video tulisan tanpa audio. Mohon pencerahannya, Mas Teguh. Video B-roll, saya pernah bikin tadi ya, yang udah saya share screen itu sebenarnya adalah video B-roll. Saya share lagi. Mana nih? Sebentar ya. Nah ini. Ini adalah video. Ini adalah B-roll. Walaupun ini B-roll yang ada aktornya ya. Jadi ini 3 detik, medium shot, Uut terlihat suntuk saat memainkan HP-nya sambil bersandar di meja. Jadi seperti ini, seperti apa? Ada transisi, B-roll, transisi. Ini sebenarnya B-roll ya. Jadi perlu diingat ya, kembali ya, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu paham apa itu B-roll, apa itu A-roll semacam itu. Kenapa kok ada muncul istilah B-roll, B-roll? Karena ini B berarti ada A-roll dan B-roll. A-roll itu biasanya adalah, nah ini seperti saya, misal ini ada kamera, saya ngobrol semacam ini menjelaskan, ini adalah A-roll. Ya, ini adalah A-roll. Ketika saya menjelaskan bagaimana LED strip ini bisa membuat ruangan kerja saya menjadi lebih menarik semacam itu. Ketika saya bilang ruangan kerja saya menjadi lebih menarik, gambarnya, visualnya adalah ruang kerja saya. Nah, itu adalah B-roll-nya. Jadi B-roll itu sebenarnya adalah footage pendukung, gambar atau shot pendukung. Nah, shot pendukung ini untuk dijadikan beauty, akhirnya digabungkan pendukung-pendukungnya ini tanpa menggunakan A-roll. Jadi A-roll-nya udah hilang, yang ada cuman B-roll-nya aja. Cuman nggak masalah, B-roll-nya ini bisa menceritakan atau memvisualisasikan sesuatu, itu nggak masalah juga semacam itu. Untuk cara penulisannya seperti ini, jadi durasi, misal kalau butuh durasi, kalau enggak ya berarti misal videonya apa? Lampu. Misal lampu, tangan memasukkan lampu ke dalam fitting, klak, 3 detik. Kemudian audionya nggak ada. Sound effect memasukkan lampu kletek semacam itu. Kemudian 3 detik atau 5 detik kedua, lampu menyala. Seperti itu. Close up atau apa sekalian udah ditulisin sama, kalau yang B-roll ini bisa langsung kayak shortlist ya. Ini jadi gampang, lebih gampang lagi semacam itu. Atau mau dibentuk ke dalam bentuk tulisan nggak masalah juga. Misal sebuah lampu yang mampu membuat seperti ini bla 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 di ruang gelap yang akhirnya terang semacam itu dengan bahasa seperti itu ya juga nggak masalah. Yang penting adalah skrip itu bisa bagaimana cara bisa merepresentasikan untuk adegan yang mau diambil semacam itu. Oke ya. Masih banyak sekali. Untuk yang latihan berapa ya? 1 menit ya tugasnya. Bang, mau izin soal bertanya, misal mau ikut di Februari kan,
Ini di luar ya, jangan. Beda scene sama footage piye. Piye itu gimana ya bahasa Jawa ya? Scene sama footage. Scene itu adegan, ya. Scene 1 adegan 1. Footage itu adalah rekaman mentah dari video hasil kamera kita. Misal kita pencet record sampai cut itu namanya footage. Jadi biasanya ada stock footage. Footage itu rekaman mentahnya ya sebenarnya, lebih ke mentah. Cuman karena sekarang pengembangan bahasa akhirnya footage itu ya lebih ke bagaimana itu stok-stok gambar kita semacam itu. Stock footage. Kalau footage berarti satu, kalau stock footage berarti banyak. Kalau scene adalah adegan. Adegan misal kita meminum kopi, kopinya pahit dan kita melepehkan kopinya itu namanya scene, adegan, adegannya semacam itu ya. Kemudian Mas, biar ringkas gimana kalau skrip dan shortlist dijadikan satu? Nggak apa-apa kan, nggak masalah. Yang penting bisa dipahami. Kembali lagi ya, nggak masalah, yang penting bisa dipahami. Jadi skrip ini bukan untuk dinilai benar atau salahnya skrip. Yang penting skrip ini adalah jadi perencanaan buat teman-teman, buat mengeksekusi. Fungsinya adalah untuk memudahkan, jangan membuat susah malahan semacam itu ya. Cuman karena ini masih awal belajar kan perlu penyesuaian pastinya. Karena memang belum terbiasa, jadi mungkin ada agak kebingungan di situ, nggak masalah. Kalau udah terbiasa nanti gampang. Saya kan seorang diri dalam membuat video ya dari Agus Tang. Nah, saya ada tripod, tapi pasti cuma bisa shot diam. Saya ada kepikiran buat edit sedikit zoom in atau zoom out. Ada rekomendasi resolusi yang pas tidak HP saya bisa 4K, tapi saya membengkak. Yaitu kelemahan dari ketika kita mau pakai apa ya, fake camera movement ya, kalau saya nyebutnya gitu ya, pergerakan kamera palsu ya. Misal gambarnya diem, kemudian kita dibikin pakai keyframe. Misal awal dari frame segini, kemudian di frame akhir keyframe-nya kita zoomkan. Jadi kan kalau akhirnya di editing jadi gerakannya zoom, kayak zoom padahal itu gambar diam. Tapi kan kelemahannya adalah semakin di zoom kan akan semakin pecah kan. Nah, idealnya memang ketika kita mau hasil akhirnya itu video Full HD 1080, akhirnya mepet pakai Full HD nggak masalah, tapi untuk zoomnya atau membesarkannya jangan terlalu besar, jadi nggak terlalu terlihat pecah semacam itu ya, Agustang. Kemudian saya kembali lagi ke apakah semua konten memerlukan naskah seperti udah tadi. Kalau sudah menemukan ide, terus bagaimana cara membuat skripnya, Kak, dan membuat dialognya. Kalau sudah menemukan ide, bagaimana membuat skripnya dan dialognya. Kan kembali lagi kemarin kan udah saya jelaskan kan, dari ide kita buat premis. Premis itu satu kalimat yang menunjukkan ceritanya secara keseluruhan, tapi itu premis dalam satu kalimat. Satu kalimat itu yang bisa menjelaskan. Kemudian kita bentuk ke sinopsis. Nah, kalau udah ada sinopsis ini kan udah kelihatan tuh ceritanya, alur ceritanya gimana. Nah, tinggal kita membentuk ke dalam suatu dialog. Di alur cerita itu ada siapa saja, ada tokohnya. Di alur di sinopsisnya kan udah kelihatan. Oh, si A mukul si B. Nah, terus si B-nya bilang, "Bangsat lu." Itu maksudnya itu kan dialognya seperti itu kan. Tinggal bagaimana kita membuat cerita itu ke dalam bentuk sinopsis, premis, sinopsis. Kalau dari sinopsis, kalau perlu treatment ya treatment itu karangan bebas itu lebih panjang lagi itu kalau mau bikin film ya. Cuman kalau buat pendek-pendek ya pakai sinopsis saja udah cukup. Kemudian kita bentuk ke dialog semacam itu. Jadi ke skrip ada adegannya, ada dialognya, ada adegannya, ada dialognya. Bentuk skenario kan semacam itu. Sama kalau multikolom, ada adegannya di video, dialognya ada di audio, semacam itu. Sama. Itu caranya. Mungkin untuk awal-awal memang agak ribet ya. Kemudian kalau udah, boleh tidak video yang dibuat sedikit berbeda dari naskah yang sudah dikumpulkan sebelumnya pada saat kompetisi video? Apakah itu akan mempengaruhi penilaian? Kalau untuk penilaian itu hak prerogatif penilai ya. Cuman kalau untuk apakah boleh agak berbeda? Boleh sebenarnya. Yang penting itu
nggak melompat jauh. Jadi skrip itu kan fungsinya untuk panduan ya. Jadi panduan untuk bagaimana videonya yang akan dibuat. Kalau memang dirasa di lokasi itu ada sedikit yang misal kalau awalnya itu adegannya harusnya misalnya seperti ini, tapi agak dirubah sedikit itu nggak masalah. Jadi fungsinya skrip itu sebenarnya adalah untuk memudahkan. Cuman kan nyatanya di lapangan pastinya beda. Saya aja beberapa kali udah saya bikin shortlistnya ternyata ada beberapa yang saya kurangin karena memang ini nggak masuk. Ada beberapa yang saya tambahin karena memang perlu semacam itu. Yang namanya perencanaan pastinya nggak akan sama 100% dengan yang ada di lokasi semacam itu yang kita eksekusi. Kemudian mohon share untuk mendapatkan properti video yang diperlukan seperti musik, sound effect dengan kualitas bagus. Boleh nanti saya share ya. Cuman kalau untuk musik biasanya saya ambil di Audio Library, di channel YouTube Audio Library, teman-teman bisa cek di situ dan sejauh ini aman. Walaupun ada ya 1-2 video yang kadang kena klaim, cuman itu sangat jarang dan itu biasanya video-video yang udah lama banget. Itu. Jadi tapi sejauh ini sih masih aman sih saya pikir semacam itu. Oke, ini udah jam 8, ini masih ada sedikit pertanyaan, ternyata masih bisa. Saya Andrian ingin bertanya. Adrian, sosial media yang bagus digunakan saat ini untuk menjadi konten kreator pemula itu apa ya Kak? Apakah langsung YouTube terus video iklan oh ada pertanyaannya. Jadi untuk sesi kali ini saya rasa udah selesai. Jadi nanti bisa di-share pertanyaan lagi, juga bisa pakai Q&A. Sebenarnya lebih enak kalau bisa ngobrol langsung ya. Ada tanya langsung, tanya bisa jawab semacam itu. Cuman memang konsepnya semacam ini, jadi nggak masalah. Semoga tetap bisa masuk ya, semoga tetap bisa bermanfaat. Walaupun ini partisipannya nggak semuanya, sekitaran 70-an, nggak masalah juga. Semoga yang bisa mengikuti ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat semacam itu. Jadi sebenarnya adalah Q&A ini itu untuk lebih memperdalam materi, karena dalam materi itu pasti agak ada yang kurang tersampaikan juga. Kemudian juga basic dari teman-teman itu kan beda-beda kan, ada yang lebih udah paham pembuatan video, ada yang benar-benar baru mulai, ada yang udah sedang-sedang semacam itu. Jadi ada beberapa materi yang nggak masuk karena perbedaan dari ya pengalaman di bidang videografi semacam ini. Tapi nggak masalah, yang intinya adalah bagaimana kita tetap berusaha buat bisa berjalan. Nah, makanya ada sesi tanya jawab ini ya. Oke ya, saya cukupkan. Ini juga saya record. Semoga nanti kalau bisa, kalau ada kurang-kurang nanti bisa saya upload juga untuk hasil rekordannya di sesi ini. Oke ya, saya cukupkan. Selamat malam, selamat beristirahat karena ini udah malam. Dan sampai jumpa di hari Kamis ya, kalau nggak salah ya berarti di Kamis. Oke ya, bye-bye. Assalamualaikum.